siswa PG PAUD Stampu 2024 dari kelas C dengan NIM 1243113060 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan, SPD, MOR. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, jadi teman-teman, pada zaman sekarang ini kita tahu bahwasanya teknologi itu berkembang sangat cepat. Nah, jadi mulai dari AI hingga robotika. Nah, namun ada satu pertanyaan besar, yaitu apakah semua kemajuan itu selalu baik? Nah, dari sinilah kita akan belajar bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak boleh bebas dinilai begitu saja. Nah, jadi ia butuh kompas, dan bagi kita Indonesia, kompas itu adalah Pancasila. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dan urgensi Pancasila dalam ilmu. Nah, jadi teman-teman, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu artinya adalah sebagai iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu haruslah berpihak pada kemanusiaan dan ketuhanan. Nah, jadi ia harus berfungsi sebagai rambu-rambu normatif ataupun aturan yang tidak tertulis agar kemajuan zaman itu tidak membuat kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Nah, jadi urgensi itu sangat tampaknya ke teman-teman, karena tanpa landasan nilai, ilmu pengetahuan itu bisa menjadi destruktif ataupun merusak. Nah, jadi misalnya kemajuan teknologi itu bisa saja digunakan untuk menyebarluaskan kebencian jika tidak dilandasi etika. Nah, jadi disitulah Pancasila hadir untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir dari bumi Indonesia selalu bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, bukan justru memecah belahkan kita. Nah, jadi esensi pada bab ini itu adalah sebagai keseimbangan. Nah, kita harus mendukung penuh kemajuan ilmu pengetahuan, tapi kita juga harus sangat tegas bahwa ilmu itu tersebut harus sujud pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, jadi kita ingin menjadi bangsa yang modern secara pemikiran, namun tetap tradisional dalam menjaga sopan santun dan moralitas. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ilmu dalam perspektif histori dan pilar-pilarnya. Nah, pada pembahasan ini, jika kita melihat sejarah, ilmu pengetahuan itu selalu berkembang secara dinamis untuk menjawab masalah kehidupan manusia. Namun secara filosofis, eksistensi ilmu itu ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya. Nah, jadi pada konteks Indonesia ini, 3 pilar ini harus dijiwai oleh Pancasila. Secara ontologi, ilmu kita harus mengakui keberadaan Tuhan. Secara epistemologi, kita harus mencari ilmu itu secara jujur dan objektif. Dan secara aksiologi, nilai atau manfaat dari ilmu itu haruslah untuk keadilan sosial seluruh bangsa, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Nah, jadi memahami perspektif ini membuat kita sadar bahwa setiap ilmu pengetahuan itu tidaklah netral, ada yang tanggung jawab moral di balik setiap penemuannya. Dan jadi kita diajak untuk tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan dari luar, tapi juga menjadi produsen ilmu yang memiliki ciri khas Indonesia yang menghargai keberagaman dan persatuan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang visi dan sikap ilmiah seorang ilmuwan. Nah, jadi teman-teman, visi ilmu di Indonesia itu adalah mencetak ilmuwan yang memiliki integritas moral yang tinggi. Nah, jadi kita ingin bahwa para ahli itu ataupun peneliti kita tidak hanya unggul secara intelektual, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi martabat bangsa di mata dunia. Nah, jadi ilmuwan Indonesia pun haruslah seorang yang hatinya terpaku pada Pancasila. Nah, sehingga pada setiap karyanya itu mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu, setiap ilmuwan itu, termasuk kita sebagai mahasiswa, kita harus memiliki sikap ilmiah. Nah, jadi sikap itu pun harus meliputi kejujuran dalam menyampaikan data, rasa ingin tahu yang tinggi, keterbukaan terhadap kritis secara objektif dalam menilai sesuatu. Nah, jadi itu kita tidak boleh memaksakan kehendak ataupun memanipulasi kebenaran hanya demi kepentingan pribadi.
Nah, sama seperti seorang ilmuwan sejati adalah mereka yang rendah hati dan bersedia mengakui kesalahan jika ditemukan bukti baru. Nah, jadi sikap ini sangatlah penting agar ilmu pengetahuan itu tetap terpercaya. Nah, jadi dengan demikian sikap ilmiah yang berlandaskan Pancasila, kita akan menjadi instan dalam akademik. Kita akan menjadi instan akademik yang tidak hanya cerdas, tapi juga dipercaya, dihormati oleh masyarakat luas. Nah, jadi sampailah kita ke dalam kesimpulan, yaitu Pancasila ini yaitu kompas moral yang memastikan kemajuan iptek di Indonesia tetap selaras dengan nilai religius, kemanusiaan, dan persatuan. Nah, sehingga ia akan mencegah agar ilmu pengetahuan itu tidak menjadi bebas nilai yang merusak jati diri bangsa. Nah, jadi Pancasila inilah yang akan menjadi rambu-rambu yang mengarahkan kita agar setiap inovasi yang diciptakan ataupun dikeluarkan itu selalu membawa berkah bagi seluruh rakyat. Kemudian visi ilmu kita itu pun adalah tentang keseimbangan di mana antara kecerdasan otak dan kemuliaan hati. Nah, jadi kita diharapkan menjadi lulusan yang jujur, objektif, dan berintegritas dalam memecahkan persoalan nasional. Nah, dengan begitu setiap langkah kemajuan yang kita ambil akan selalu bermartabat dan membanggakan di mata dunia. Terima kasih saya ucapkan untuk perhatian teman-teman dan untuk Bapak Irfan juga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang saya lakukan, saya meminta maaf. Terima kasih.